Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Devia Gahana Cindy Alpian STMSC yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada sore hari ini. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farhan Sururi dengan NIM 121170038. Kemudian ada M. Agi Puja Hafrilian dengan NIM terakhir 11. Kemudian ada Eriza Marcelino dengan NIM terakhir 31. Kemudian ada Laurentius Mikael Siombing dengan NIM akhir 22. Kemudian yang terakhir yaitu Tom Michael Simanjuntak dengan NIM terakhir 20. Baik, kita langsung saja membawakan topik yaitu tentang Departemen Sales dan Marketing. Oke, kita masuk aja ke latar belakang. Di era digital yang terus berkembang, sektor transportasi mengalami transformasi signifikan. Teknologi dan data menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kerjangkauan layanan. Nah, strategi yang inovatif yang diterapkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau disingkat dengan KCCI dalam merevolusi industri transportasi di Indonesia. Next. Oke, di sini saya akan membacakan deskripsi perusahaan, di mana Kereta Cepat Indonesia Cina atau disingkat dengan KCIC adalah perusahaan patungan antara Indonesia dan Cina yang dibentuk untuk mengelola pembangunan dan operasional proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB, yang merupakan kereta api cepat pertama di Indonesia. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga Cina melalui Belt and Road Initiative atau BRI yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas transportasi antar wilayah, mengurangi kemacetan, serta juga bisa mendorong perkembangan ekonomi. Next. Oke, di sini ada strategi marketing yang dilakukan oleh PT KCIC sendiri, yaitu dengan dia memberi nama brand KCIC ini, kereta cepat ini, dengan nama Wush. Yang mana selain unik dan juga mudah diingat, KCIC ini telah berhasil membangun branding yang kuat dan identik dengan kecepatan serta pengalaman perjalanan yang menyenangkan. Nama ini tidak hanya mencerminkan kecepatan tinggi kereta api, tetapi juga memberikan kesan yang dinamis dan modern. Selain itu, KCIC juga sering melakukan beberapa strategi yang mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa akomodasi ini dengan beberapa keuntungan yang diberikan kepada pengguna jasa layanan. Strategi ini cukup efektif digunakan untuk bisa lebih membranding ataupun menarik minat para masyarakat. Next. Di sini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh PT KCIC itu sendiri. Yang pertama dari digital marketingnya, di mana seiring berjalannya waktu, media sosial dan juga platform digital itu terus berkembang. Nah, KCIC ini memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenalkan layanan mereka dengan memberi informasi seputar Wush, serta juga melakukan promosi-promosi terkait jasa layanan mereka. Dan juga strategi yang selanjutnya ada peningkatan layanan, di mana KCIC memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik untuk para penumpangnya, sehingga penumpang ini merasa nyaman pada saat menggunakan jasa layanan mereka, dan juga bisa menumbuhkan rasa untuk terus menggunakan jasa layanan ini dari masyarakat tersebut. Nah, terus juga ada program promosi yang biasanya dilakukan PT KCIC, di mana contoh programnya yaitu ada yang namanya Frequent User Card, di mana program ini memberikan keuntungan berupa harga yang flat untuk setiap perjalanan walaupun pada jam sibuk, karena harga untuk tiket kereta cepat ini bervariasi tergantung pada saat jam sibuk. Nah, dengan program ini memberikan keuntungan untuk para penggunanya dengan memberi tarif harga yang flat ataupun sama baik di jam sibuk maupun tidak.
dan juga ada yang namanya Wus Rewards. Ini merupakan program penghargaan kepada pengguna setia Wus, di mana diberikan kepada pengguna yang sering menggunakan jasa layanan akomodasi kereta cepat ini. Next. Oke, selanjutnya ada analisis kerja, indikator kinerja usaha KPI, Departemen Sales dan Marketing PT KCIC. Yang pertama itu ada jumlah penumpang, menunjukkan jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan layanan KCIC dalam periode tertentu. Yang selanjutnya ada penumpang langsung, mengukur jumlah penumpang yang membeli tiket secara langsung di stasiun atau melalui saluran penjualan lainnya. Ada kontribusi segmen, menganalisis proporsi penumpang dari berbagai segmen pasar, misal dari pelajar, kerja, wisatawan, untuk mengidentifikasi segmen yang paling potensial. Selanjutnya ada pendapatan dan profitabilitas. Yang pertama ada mendapatkan penjualan tiket, mengukur total pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket, mendapatkan layanan tambahan, menganalisis pendapatan dari layanan tambahan seperti makanan, minuman, dan fasilitas lainnya, dan mengukur total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran. Selanjutnya ada tingkat kepuasan pelanggan. Jadi melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan KCIC dan menganalisis umpan balik pelanggan yang diperoleh melalui berbagai saluran, misalnya media sosial, email, untuk mengetahui area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada menganalisis kebutuhan pelanggan. Jadi tren ini mengidentifikasi tren perjalanan penumpang, misalnya rute yang sering digunakan, waktu perjalanan yang disukai, untuk menyesuaikan penawaran produk dan layanan. Ada daya saing, membandingkan layanan KCIC dengan metode transportasi lain seperti pesawat atau bus untuk mengidentifikasikan keunggulan dan kelemahan kompetitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses Departemen Sales dan Marketing PT Kereta Cepat Indonesia sangat berfokus pada promosi dan penjualan layanan transportasi kereta cepat melalui strategi berbasis data dan pendekatan pelanggan yang terintegrasi. Proses ini meliputi riset pasar guna untuk memahami kebutuhan pelanggan, penyusunan strategi pemasaran yang dapat menonjolkan efisiensi waktu dan kenyamanan, serta pelaksanaan kampanye di berbagai kanal seperti digital, media sosial, dan kolaborasi mitra. Pada sisi penjualan, sistem berbasis teknologi diterapkan untuk mendukung pembelian tiket secara online, manajemen hubungan pelanggan, dan penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, evaluasi dan optimalisasi terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas strategi serta memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baik, adapun hasil dari analisis kerja Departemen Sales dan Marketing PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menunjukkan bahwa keberhasilan mereka didukung oleh strategi berbasis data, inovasi digital, dan pendekatan pelanggan yang terintegrasi seperti peningkatan penjualan. Implementasi strategi digital seperti penjualan tiket melalui aplikasi dan situs web meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses dan efisiensi waktu yang dirasakan pelanggan. Program promosi seperti diskon tiket, building dan destinasi wisata, dan penawaran khusus untuk segmen pelanggan tertentu, misalnya pelaku bisnis dan wisatawan, berhasil menarik lebih banyak pengguna. Penetrasi pasar atau ke segmen baru, seperti komunitas pelajar dan wisatawan internasional, memperluas basis pelanggan. Adapun peningkatan brand awareness, yaitu kampanye dilakukan melalui media sosial, iklan video, dan promosi influencer, berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keunggulan kereta cepat sebagai media transportasi modern. Kedua, keterlibatan media massa dalam peliputan tentang manfaat kereta cepat, seperti efisiensi waktu dan ramah lingkungan, berkontribusi pada peningkatan citra merek. Selanjutnya, aktivitas pemasaran seperti event promosi dan program edukasi publik tentang kereta cepat, memperkuat hubungan merek dan masyarakat.
monitor indikator kinerja seperti kepuasan pelanggan, pemasaran, dan pertumbuhan pasar, Departemen Sales dan Marketing KCIC, agar dapat memperkuat posisinya di pasar transportasi modern dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Survei peningkatan persepsi positif terhadap merek di kalangan masyarakat luas. Pada slide ini saya akan menjelaskan pembelajaran dari kasus. Pembelajaran utama dari potensi kegagalan strategi marketing PT Kereta Cepat Indonesia adalah pentingnya pemahaman mendalam tentang pasar, penyesuaian strategi dengan kebutuhan segmen pelanggan, dan diversifikasi saluran pemasaran. Kurangnya edukasi pasar tentang keunggulan kereta cepat dapat menyebabkan rendahnya tingkat adopsi kampanye edukasi publik yang konsisten. Selain itu, fokus pada retensi pelanggan melalui program loyalitas, layanan berkualitas, dan inovasi berkelanjutan sangat penting untuk mempertahankan pangsa pasar. Menggabungkan media digital tradisional dan kerjasama strategis dapat memastikan pesan promosi menjangkau audiens yang lebih luas dan relevan. Dengan adaptasi ini, KCIC dapat mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi pasar di masa yang akan mendatang. Baik, selesai sudah presentasi untuk kelompok 9 ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Depia. Mungkin saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.